Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi di Traka. Di sini admin bakal ngelanjutin dengan alur cerita Kachigai no Atelier Meister, yaitu episode 7 hingga episode 12. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Let's go. Episode 7. Kita dilihatin masa lalu Kart yang sedang bersama dengan anak pedagang. Ya, ini adalah desa Kart, yaitu desa khas. Awalnya Kart tuh dicuekin, tapi si cewek bilang kalau dia dilarang bicara dengan warga desa khas karena bisa saja desa ini membawa pengaruh buruk ya kan. Cewek ini bilang kalau dia sedang ngomong sendiri. Kart juga balas. Begitu juga dengan Kart, Kart senang lah ya karena udah direspon dan gak dicuekin lagi. Kart juga memperkenalkan dirinya dan namanya. Lalu cewek ini juga bernama Hildegard. Pada akhirnya mereka pun dekat dan mereka tuh pergi ke sebuah hutan karena ingin melihat bunga pelangi. Tapi Hilde turun dan langsung makan buah beri kan. Tapi ternyata itu adalah buah beracun. Kart pun langsung buat ramuan dari bunga pelangi. Dan untuk mengobatinya, Kart pun meminumnya lewat mulut. Tapi belum juga itu Kart udah bangun dari tidurnya. Dan ini adalah kejadian 10 tahun lalu. Mereka sekarang berada di desa yang sedang krisis air. Yuli bicara dengan kepala desa tentang air. Padahal desa sebelah punya banyak sumber mata air. Tapi kepala desa sebelah tuh nggak mau berbagi air. Padahal udah negosiasi. Pada akhirnya Yuli yang ngurus semuanya buat desa sebelah ya kan. Dan ketemu sama kepala desa ya kan. Dan kepala desa sebelah yaitu juga bilang kalau di sini juga krisis air. Lalu ada warga desa yang datang buat nunjukin sesuatu di atas bukit. Ya, Yuli pun ke sana dan ternyata di sana ada Kan sama Sina. Dan ternyata ada Kar juga ya kan. Kalau udah ada Kar, kalian tuh apa tahu ya kan. Dan dia udah buat danau ya kan. Kar bilang dia hanya mau memberi burung minum. Jadi dia angkut air dari bawah naik ke atas. Emang kagak ngotak nih orang. Mereka juga dikasih oleh-oleh berupa telur yang bentuknya kok gini amat ya. Tapi Kak tuh berencana untuk masak enak dengan telur ini. Lalu di sisi lain, Liz dan Arlight yang sedang laporan tentang kejadian kemarin sama Magrave. Dia adalah penguasa wilayah Taikon. Ya, Magrave Taikon. Ya, mereka tuh bincang-bincang banyak banget dan bahas Alterian Meister. Lalu Magrave bilang bagaimana kalau Alterian itu jadikan penguasa baru di sana. Karena kota itu juga belum memiliki nama. Ya, Liset bilang tidak bisa, tapi Arnold bilang boleh-boleh saja ya kan. Mantap. Kejadian itu juga diceritakan sama Yuli. Ya, Lise bilang mau mana mungkin ada yang bisa gantiin Ayang Kart. Lise tanya di mana Kart. Ya, Yuli tuh jawab dia sedang mengasuh anak. Ya, yang dimaksud itu adalah telur yang kemarin diberi. Dan ternyata dia udah menetas dan diasuh lah ya. Ya, Yuli itu udah punya firasat kalau Kart yang netasin mungkin akan menjadi induk penghasil telur emas. Tapi ternyata malah netas anak kecil perempuan yang cantik dong. Ini ceritanya gimana sih? Agak lain ya kan? Agak sus gimana gitu anjay anjay. Telur biasanya keluarnya ayam atau apa? Ini keluarnya anak kecil perempuan. Mana kawaii lagi, sap. Semuanya enggak percaya apa yang dia lihat ya kan. Lalu anaknya tuh memanggil Kart dengan sebutan papa. Yuli bilang bisa saja anak ini jenis sejenis monster dan bilang serahkan anak itu. Lalu Yuli akan membereskannya. Yuli itu mengambil anak itu, tapi anak itu malah manggil Yuli dengan sebutan mama. Gimana enggak meleleh itu si Yuli. Jadi saya dengar itu bilang, apakah dia anak harammu dengan Kart? Woi, jangan sensi banget, sap. Ya, pada akhirnya setelah mutusin buat ngerawat anak ini, mereka pun mutusin buat ngasih nama. Tapi nama yang mereka kasih malah singkatan dari nama mereka masing-masing. Ya, mereka tuh malah bertengkar gara-gara ngasih nama. Alhasil anak itu yang tidur terbangun dan ngebuat suasana menjadi hangat. Lalu Kart pun terpikir sebuah nama, yaitu adalah Akure, yang berarti adalah tepi atau garis. Ya, mereka pun setuju dengan usulan Kart. Saat malam, Juli juga nyerahin sampel rambut dan air liur kepada Phantom. Kart juga buat ruangan bermain untuk Akori agar bisa main di ruangan ini sampai Mimiko bisa ngasih tahu ini bahaya apa enggak. Kart sama Juli tuh mau pergi buat urusan Altair dan ninggalin Akori dengan Sina. Di jalan, Juli bilang buat cepat nyelesain agar bisa bermain dengan Akori lagi. Akan tetapi malah dengar suara Akuri di dalam kereta dong. Saat dibuka, ternyata bener dong ada Akuri di dalam. Akuri bilang dia datang dengan cus gitu. Tapi Sina malah panik di rumah ya kan karena Akuri juga hilang. Tapi untungnya ada orang yang lewat ya kan. Jadi dia nyampein pesen buat jangan khawatirin Akuri.
Kar juga beruntung karena ada Yuli yang selalu bantu dia. Lalu tak lama kemudian ada orang datang dengan bilang ya kan kalau petaka kalian harus ngalahin Raja Iblis. Ya, Kar tuh jawab serahin saja padaku. Akori pun juga bilang hal yang sama. Si Yuli malahan kebingungan dong dia. Episode 8. Lalu, tak lama kemudian ada orang datang yang bilang kalau petualang kalian tuh harus ngalahin Raja Iblis. Ya, Kar jawab, serahin saja padaku. Begitu juga si Akuri. Untung saja ada anak Pak Tua ini yang datang dengan jelasin kalau ayahnya tuh udah agak lain. Karena ayahnya tuh mau jadi peramal, jadi dia ngasih petunjuk walaupun agak linglung, kayak ling gua. Lalu cewek ini juga ngira kalau Kar sama Yuli adalah pasutri baru. Aduh, malah bahaya ini. Akuri juga memanggil Yuli dengan sebutan mama dan papa. Wajah Yuli tuh jadi merah dan Kar kira kalau itu marah ya kan. Padahal Yuli sedang salting brutal dong. Kar nyanggep kalau cewek semuda Yuli pantas disebut mama lah ya. Apalagi jadi pasangan Kar. Oh, so sweet. Gak gitu juga. Masuk ke permasalahan desa ini. Ternyata mereka tuh punya ternak babi. Tapi babi itu enggak mau makan Sat ya. Kartu mutusin buat makanan yang bisa menghilangkan panas dengan agar semua babi itu mau makan. Kak juga lihat Julie yang masih marah kayaknya ya. Ya mau gimana lagi. Jadi Kartu ngerjain tugasnya sendirian. Saat Kar sedang nyiapin makanan, Julie ini malah kepikiran hal yang aneh-aneh tentang dirinya dan juga Kar. Mungkin karena efek dekat dengan Nisha yang jadi terpengaruh nih orang ya. Saat udah sadar si Yuli nih ngelihat naga yang terbang ke arah Kar sama Akuri. Ya, Yuli mau nebas ya kan, tapi Kartu menghentikan. Karena naga itu hanya mau makan yang disiapin sama Kar. Kar juga bilang kalau hal ini tuh udah biasa terjadi di desanya. Akuri nganggep kalau ini adalah Inu besar atau anjing yang besar. Kar jelasin kalau ini adalah anak naga. Yuli juga mencium bau darah yang berarti Yuli harus berhati-hati. Saat mendekati bau darah dan terlihatlah Phantom yang terluka. Yuli pun langsung menebas tanaman dan terlihat bertanya apakah Yuli baik-baik saja. Orang ini meminta ke si Akuri. Tapi si Karto malah ngira kalau dia adalah pemburu naga. Yuli pun nyuruh dia pergi dan langsung dibawa pergi Datu sama si naga tadi. Yuli pun bertarung dengan si cewek ini. Tapi kayaknya Yuli akan kalah. Yuli tanya, apakah yang kau mau, anak naga atau Akuri? Tapi cewek ini kagak mau bicara, Sat. Akhirnya Yuli pun tumbang ya kan. Saat cewek itu mendekati Yuli, melempar batu sihir. Akan tetapi, itu belum cukup ya kan. Karena cewek itu adalah seorang iblis. Iblis ini juga nggak percaya kan kalau dia sampai seperti ini. Tapi jika Yuli udah ngalahin Raja Iblis, ini bisa terjadi ya kan. Yuli tuh udah berusaha ya kan, semoga Kart udah sampai di kota. Akan tetapi, Kart malah kembali dengan naga yang tadi menyerang Iblis itu. Tapi malah jatuh satu orang, saat niatnya mau nolong malah terjun itu. Lalu, Kart pun memanggil kawanan babi yang sangat banyak. Yuli sama Kart tuh naik babi itu. Yuli marah, kenapa dia malah datang ya kan? Dan Kart pun menjawab, aku datang buat menyelamatkan cewek yang aku sayang. Ya, yang disayang itu maksudnya sebagai teman atau rekan kerja ya, Rek ya. Enggak sayang banget gitu kan. Iblis yang udah marah pun menggunakan sihir apinya dan langsung membabat babis babi itu. Jadi babi panggang dong ini. Wala cici. Yuli pun mengambil pedang kecil milik Kar dan akan menebas serangan api dari iblis. Tapi si Akuri itu malah nongol di atas kepala Yuli. Entah kenapa serangan iblis itu juga menghilang. Ini gara-gara Akuri, apa iblis itu yang membatalkan sihirnya. Iblis itu pun langsung pergi, tapi kayaknya dia sedang terluka. Begitu pula dengan Yuli yang langsung pingsan. Tak sadar Yuli tuh tanya gimana Akuri bisa datang tadi. Kar jawab, dia bukan terbang, dia tuh tiba-tiba muncul kayak kristal teleportasi. Yuli tuh nyuruh ngelakuin wush itu lagi, tapi Akuri tuh nggak bisa ngelakuin. Ya ada batas jedanya ya kan. Lalu si babi-babi itu juga udah kewalahan ya kan, karena serangan api tadi. Untung kagak jadi babi panggang gitu kan. Aduh malah bahaya banget. Saat sedang terbang sama naga, Karni juga nemu iblis tadi yang dia anggap sebagai pemburu naga. Kar pun juga menolongnya. Di sisi lain, Juli sama Akuri yang sedang pulang ya kan. Kar juga datang dengan naga dan juga iblis yang dia bawa. Juli pun shock banget ya kan. Dan kembali ke masa lalu. Saat Kar nyamperin iblis, Kar tuh bertanya tentang satu nama, yaitu adalah Hildegard. Hildegard. Ya, itu adalah gadis di awal tadi. Iblis itu mau ngomong, tapi dia malah udah keburu pingsan lagi. Saat sampai di rumah, Kartu nyuruh aku buat minta maaf ke Sina karena menghilang begitu saja. Lalu mereka juga kedatangan tamu baru, yaitu adalah
Atelier Meister yang baru. Episode 9. Atelier Meister ngenalin dirinya dengan nama Rikoto. Kart juga ngenalin dirinya juga ya kan. Lalu Yuli nyuruh Kart buat nyiapin makan malam. Lalu si Riko nih malah ngedekatin Yuli kan. Yuli yang kesal menendang. Akan tetapi itu adalah ilusi yang dibuat sama Lise. Jadi tembuslah itu ya kan. Yuli pun kagum. Bahkan senjata Kart bisa ngebuat ilusi yang enggak pernah ada. Lise jawab, ada loh, ini adalah gambaran Kart saat umur 20 tahun. Sekilas emang mirip ya kan. Tapi wajahnya itu loh lebih ngeselin dari Kat anjay. Wala cici. Dan kita skip ke 3 hari kemudian. Mimiko juga datang berkunjung dan menyatakan bahwa Akuri bukanlah manusia. Tapi semuanya yang Akuri lakukan itu kayak manusia. Dia juga butuh makan, tubuhnya juga ada sel-sel dari dalam manusia. Lalu saat ngecek, kuku Mimiko tuh juga menemukan zat yang mirip kristal sihir. Ya, itu adalah teleportasi. Mimiko bilang kalau zat itu sangatlah langka sekali. Bahkan bisa dikatakan sihir itu sudah hilang sejak zaman penciptaan. Kart bertanya, apakah Akuri adalah monster? Mimiko jawab, belum tahu. Mimiko tuh nyuruh nyerahin Akuri buat dia teliti lebih lagi. Tapi Kart menolak dan bilang dia akan menjaga Akuri. Lalu Lise sama Yuli juga sama. Yuli pun ingin Akuri di Alterier karena Akuri sudah nyelamatin nyawanya juga. Dengan penjelasan dari Kart, Lise dan Yuli dan Mimiko pun setuju buat Akuri tinggal di sini. Mimiko juga tanya tentang pemburu naga itu. Kart bilang jangan masukin pemburu naga itu ke dalam penjara. Tapi saat di ruangan Mimiko tuh bilang dia bukanlah pemburu naga. Dia adalah agama atau iblis. Mimiko tuh menyuntikkan sesuatu yang ngebuat iblis ini bangun. Iblis ini mau ngelawan, tapi sayangnya ruangan ini adalah ruangan khusus. Jadi enggak bisa apa-apa. Iblis itu pun bilang kalau bukan yang mengalahkanku, aku tidak akan pernah berbicara. Dia hanya ingin berbicara dengan Kar sendiri. Pada akhirnya enggak ada pilihan lain selain meminta bantuan dari Kar. Kar pun datang. Iblis ini bilang Hildegard. Ya, itu adalah nama gadis yang disebutin oleh Kar. Yuli tanya, itu siapa? Kartu jawab, dia adalah putri dari seorang pedagang. Bang, kita panggil dia dengan Neng Sarah dulu gimana bang? Oke, biar agak bingung. Ya, boleh lah ya. Kita kasih nama iblis ini yaitu Neng Sarah. Sarah nih tanya, apakah dia punya lambang Griffon? Ya, kartun mengingatkan dan benar, cewek itu memiliki lambang Griffon di kalungnya. Sarah pun bilang kalau dirinya tuh mau nyelamatin Hildegard yang ditahan di bawah tanah istana Margrave Tychon. Semuanya terkejut dengan pernyataan itu. Kartun meminta bantuan Julie buat ngebantu ngebebasin Hildegard. Tapi Yuli tuh nggak percaya begitu aja. Karena mana mungkin dia mengincar Akuri jika ingin menyelamatkan Hildegard. Dan Sarah pun bilang selama ini dia selalu ngawasin Taikon. Dan tanpa sengaja dia malah ngeliat Akuri yang tiba-tiba muncul di kereta. Sarah nganggep kalau kekuatan Akuri mungkin bisa membantunya buat bebasin Hildegard. Yuli pun tetap nggak bisa percaya karena nggak ada bukti. Sarah nyuruh mereka ngeliat kalungnya yang ternyata itu adalah kalung milik Hildegard. Sarah juga menghentikan sihirnya waktu itu karena melihat lambang Griffon di pedang kecilnya Milikar. Ternyata belati Milikar juga dikasih sama Hildegard. Yang pada akhirnya semuanya tuh mengerti dan Sarah ini tidaklah bohong. Mimiko akan nyelamatin tapi dengan syarat. Sarah enggak pergi dari sini. Kar juga meminta agar tidak pergi dan tetap di sini saja. Sarah juga nyebutin nama aslinya yaitu adalah Sofler. Kita panggil aja Flare aja, oke? Lalu tiba-tiba Akuri itu malah muncul di depan Kat dengan bicara sama Flare yang ngebuat semuanya terkejut. Mereka berempat nih sedang bahas gimana sih agar bisa nyelamatin Hildegard yang mereka akan menjebak Margrave dengan menggunakan Riko agar Margrave bisa membuka pintu masuk tempat Hildegard berada. Kebetulan 3 hari lagi akan ada festival di kota dan saat itu mereka akan menjalankan misi mereka. Tapi mereka berdua malah ngajak debat ya kan siapa yang akan pergi kencan di hari pertama sama Kar. Ya Yuli kalah ya kan. Jadi Lisa yang pertama akan kencan. Kenapa mereka malah bahas kencan wala cici? Lalu hari festival pun juga tiba. Mereka pun berkeliling buat nikmatin festival yang haus. Mereka beli kaktus yang berisikan air segar. Kar juga memesan 2 buat Akuri sama Lise. Akuri nawarin minum ya kan begitu juga dengan Lise.
Dan saat Kart udah meminum, tepatnya malah disimpan, bukannya malah dibuang, Don. Kayaknya emang buat kenang-kenangan nih buat si Lise ya. Mereka pun bersenang-senang dan ternyata dulunya Kartu nggak pernah pergi ke festival ya kan. Dia tuh hanya duduk di kandang dan membersihkan peralatannya regu-regu gadel itu ya. Dan sebenarnya Lise juga ngerencanain buat ngungkapin isi hatinya hari ini. Sampailah mereka di sebuah taman, tapi waktunya itu kayak nggak tepat banget. Karena si Kart masih kepikiran tentang Hildegard. Lise pun ngungkapin buat percaya pada semuanya. Itu menyukai Kart dan ngebuat hati Kar sedikit terbuka. Kar juga bilang karena inilah Kar yang ingin membantu mereka semua. Karena Kar juga menyayangi mereka semua. Karena Kar harus berguna bagi mereka. そう伝えたところで、クルト様のことを、私だけではありません。クルト様のことが大好きです。 Episode 10. Kar juga buatin pedang baru buat Julie. Yang ngebuat pandai besi ini minder dan mutusin buat ngelarihin diri sendiri kan. Dan berkelana kalau ini juga jalan-jalan untuk Julie dan juga Kar. Awalnya Julie berharap kencan yang baik ya kan dari Lise. Tapi malah ada toko yang mengalami pemalakan. Ya kayak biasa ya kan. Kar pun membantu dan ngebuat Julie enggak berharap lagi. Penjahat ini juga menghina Manju yang dikata enggak enak. Tapi Kart membeli satu dan bilang kalau ini rasanya enak dan juga murah. Penjahat kira Kart hanyalah orang biasa. Tapi Yuli pun membenarkan ya kan. Karena Kart adalah orang alterier yang ngebuat mereka lari. Kenalin, ini adalah Luna dan juga ayahnya. Ayahnya Luna tuh kesakitan. Alhasil Kart pun membawanya ke rumah sakit terdekat. Lalu ada Phantom yang jualan kaktus ya kan. Dan Julie pun menghampirinya dan membeli satu. Lalu Phantom memberikan informasi bahwa preman itu adalah suruhan dari restoran Gargle yang ngebuat Julie murka karena kencanya diganggu. Pada akhirnya Julie mutusin buat nyalain Garger di lomba masak nanti sore dengan bantuan Kurt dan Julie dan juga Julie ya kan. Tapi isian manjunya tuh udah dibuang. Tapi tenang aja friend, ada babang Kart soalnya ya kan. Kart penyuluh untuk memberi kaktus tanpa duri dan juga kacang merah yang ada di penginapan. Dan sementara itu Kurt akan menggali di sini. Ya, Yuli pun meminta surat izin dulu ya kan biar aman ya kan. Ini orang suka menggali sumpah. Singkatnya, perlombaan pun dimulai. Ini yang namanya Gargle. Ternyata dia juga udah menyuap juri dan juga preman-preman tadi agar dirinya tuh bisa menang dalam lomba ini. Hingga akhirnya Manjo yang dijual kartun udah menyebar dan ngebuat nih orang tuh bingung. Lah kok masih bisa jualan stok ya kan? Hingga akhirnya Gargle pun melihat sendiri dan ternyata toko ini juga punya air panas dengan perasaan madu kaktus tanpa duri yang ngebuat rasanya tuh manis dan juga lembut karena dimasak dengan uap air panas. Dan hal itu ngebuat juri berpikir jenis dan ini tuh variasi banget. Dan mana mungkin juri bisa ngasihin ulasan jelek pada toko ini. Dan ngebuat Gargel malah frustasi. Mau nuntut air panasnya ya kan, tapi udah ada suratnya. Jadi nggak bisa. Oke, Gargel juga ngelihat preman yang akhirnya mendatanginya. Tapi ternyata itu adalah Lise yang dan juga Phantom yang gunain sihir ilusi milik Lise. Pada akhirnya Yuli juga ngungkapin kebusukan Gargel. Dia itu senang selalu gunain sisa makanan untuk makanan di restorannya. Dia juga pemasok makanan dari istana. Pada akhirnya orang tuh ketangkep ya kan. Karena percobaan pembunuhan kepada Lise dan juga seluruh anak-anaknya ditangkap juga. Tapi Maghrib nih bingung ya kan, karena besok Lise akan datang lagi dan bagaimana dia harus menyuguhkan hidangan gitu kan. Kalau gak ada koki di istana, saat ya asistennya juga bilang kalau mungkin bisa ngangkat koki dari toko Manju yang menang lomba kemarin. Pada akhirnya mereka juga akan melakukan menjalankan misi rencana buat ngebebasin Hildegard. Episode 11. Pagi-pagi, Kart sama Luna tuh udah dikunjungi sama prajurit kerajaan. Yang dimana mereka meminta 100 manju untuk kerajaan dan koki untuk datang ke kerajaan. Ya, Kart pun setuju saja kan. Sampai di kerajaan, Kart pun terkejut karena makanannya tuh dihidangin buat Tuan Putri. Padahal Kart kira tuh dia bakal ditangkap karena membuat manju itu. Singkatnya, Lise sama Rikuto juga sedang mengobrol dengan Magraf buat ngalihin perhatian. Yuli juga berharap kalau Kartu enggak buat hal yang aneh-aneh. Tapi ya gimana lagi, orang ada di dapur dan ada juga pintu gitu kan. Kart juga cerita ingin masuk ke dalam. Sontak Kart pun dibawa Akuri masuk ke dalam dengan menggunakan kuasa teleportasi dan mencari temannya Kart. Karena enggak ada pilihan, mereka berdua pun mencari teman ya kan.
Tapi malah ada suara orang dewasa. Ya, Kar pun membuka pintu dengan mudah dan menemukan cewek tua di sini. Pada akhirnya, Maghrib punya waktu bicara empat mata dengan Rikoto. Yang langsung Maghrib bicarakan adalah apakah Rikoto tertarik dengan awet muda. Di sisi lain, di sisi Kar, Akur ini ngasih manju yang langsung dimakan oleh nenek ini. Tapi Kar bilang, kenapa penampilannya kayak nenek-nenek? Berarti ini kagak nenek-nenek ya Bang ya? Kan beda ini ya kan? Ya mungkin saja ya kan. Pada akhirnya nenek ini bilang kalau Hildegard ada di bawah. Kar pun menggali dengan roti keras ya kan. Pada akhirnya nenek itu bilang kalau Hildegard tuh ada di bawah dan Kar tuh akan menggali dengan rotinya. Padahal ada jalan rahasia yang menghubungkan ke bawah tanah dan membawa Kar ke bawah. Di sisi lain, Lise sama Julie juga menjalankan rencana di mana mereka terus menggali buat apa obat awet muda itu. Tapi Maghrib tidak ingin bercerita yang membuat Lise menjalankan rencana selanjutnya. Di mana Julie pun membuka pintu dan bilang kalau ada pencuri yang sedang menuju ke dapur dan sedang mencari seseorang. Maghrib pun menyuruh semuanya untuk tidak keluar dari ruangan ini dan dia langsung pergi ke ruangan rahasia yang berada di dapur. Dan saat membuka, dia menyebutkan nama Famil. Yang Lise mendengar itu terkejut. Ya, Lise itu sedang bersembunyi. Lise pun tidak ingin mengambil langkah dulu dan mutusin buat kembali dan bergabung dengan Julie. Lalu di sisi Karsam dan juga Famil, mereka pun menemukan Hildegard. Yang dimana saat udah ketemu, Kar tuh malah bilang ya kan, kalau Hildegard tuh enggak banyak berubah sejak 10 tahun lalu. Sontak lah, Hildegard pun membogem tuh Kar ya kan. Ya, karena ini salah Kar ya kan. Karena obat di masa lampau dia menjadi seperti ini. Bahkan enggak tumbuh sama sekali. Ya, maksudnya masih kayak bocil gitu ya. 変化たのせいでしょうがに間違えちゃったのかも村ごと引っ越しちゃうしごめんなさい Lalu Akhiru tuh bilang jangan sakiti papa ya kan. Yang ngebuat Hilde marah. Saat keadaan begini malahan kartu udah buat anak ya kan. Padahal nih Akur itu anak ajaib ya. Yang turun keluar dari telur. Saat Hilde tuh nggak peduli juga sih. Dan meminta makanan ya kan. Tapi yang dia punya hanya roti keras ya kan. Dan saat dicoba bener-bener keras dong. Ya Hilde cerita kalau dia yang ngebuat obat awet muda. Dan nyuruh Kartu buat ngebuat obat itu lagi. Tapi Kartu bilang nggak bisa karena dia udah nggak ngelihat bunga pelangi lagi. Kar juga baru tahu kalau ini adalah Famil. Ya, Famil, putri dari Magarev. Famil juga jelasin kalau dia udah tahu keadaannya, jadi dia tidak perlu memberitahu. Padahal nih orang kagak tahu apa-apa. Lalu Maghrib pun juga datang dan langsung kena semprot Kar yang dimana Kar bilang kalau perbuatannya itu salah. Sebagai seorang ayah membuang Famil demi Hilde yang awet muda, Kartun menduga kalau Maghrib nih penyuka anak kecil. Nah kan bener kan nih orang tuh belum paham. そして今度は娘の代わりにすいるんだ。何がいい。離婚さんだからですよね Padahal Maghrib nih sayang banget sama Famil yang dimana dia tuh ingin membuat Famil kembali dan menghilangkan kutukan. Tapi pada akhirnya Hilde tuh membuat Kar diam nih kan dan tidak melanjutkan kesalahpahaman ini dan bersiap untuk menghabisi Maghrib atas permintaan Famil. Episode 12. Karena ketakutan dan tidak percaya Maghrib pun lari naik ke atas. Tapi udah dicegat sama Lise dan juga Yuli. Yang dimana Lise udah tahu rencana dari Maghrib. Yang dimana dia berusaha buat nyembuhin kutukan dari Famil yang mengalami penuaan. Tapi semua yang dilakuin masih belum cukup. Padahal sudah melakukan seperti yang dikatakan pria itu. Pada akhirnya Maghrib mau memanggil iblis. Tapi malahan tidak bisa memanggil iblis dong. Padahal lingkaran sihirnya tuh udah ada gitu kan. Lalu tak lama kemudian Hildegard pun juga udah datang. Dan mereka berdua malah bertengkar. Karena kata kan, boy lah ayolah bo jangan tarung dulu. Saat ini Maghrib gimana ini nasibnya. Ayo ayo ayo. Dan saat ditanya Kar di mana? Ya bilang ya kan. Kalau Kar tuh sedang istirahat di ruang bawah tanah. Dan akan melakukan hal selanjutnya. Tapi saat mau ngebunuh, malah ada Famil yang datang dengan bentuk anak kecilnya. Yang ternyata ini adalah efek makan manju buatan dari Kar. Kar juga udah berhasil bebas dari sengatan itu. Di atas, Maghrib juga meminta maaf. Akan tetapi, Lisa sebagai keluarga kerajaan dia akan melakukan sesuatu. Tapi sekarang, dia itu adalah sebagai murid Altelier. Jadi dia akan membuat keputusan yang sangat menguntungkan bagi Altelier. Jadi dia tuh mutusin Maghrib buat bantu Altelier agar terus maju.
dan tidak akan mendapatkan hukuman. Kalau ada orang tambahan lagi, kita panggil aja ini adalah Jackie. Ya, Jackie itu birang ya kan ngajarin mak. Lalu ada orang tambahan ya kan, kita panggil aja Jackie. Jackie adalah orang yang ngajarin Magraf buat memanggil iblis dan nyerahin Hildegard, dan jugalah orang yang memberikan kutukan penuaan terhadap Famil. Sontak, Magrif pun marah dan memukulnya kan. Tapi ada penghalang. Tapi Yuli juga datang dengan pedangnya dan dapat menembus pertahanan. Tapi si Jackie itu membawa botol dan menuangkannya dan membuat lingkaran sihir aktif dan memanggil Raja Iblis lagi. Dan si Jackie juga meninggalkan ruangan ini. Lalu Raja Iblis juga menyerang mereka semua dengan ngebuat semangat mereka menghilang dan merasakan sakit yang sangat begitu kejamnya. Tapi seperti biasa, sang bintang selalu datang terlambat ya kan. Kat pun datang dan bilang, "Woi, ternyata ada Raja Iblis di sini," dengan santainya. Terkesan dia tuh udah biasa banget ngelihat Raja Iblis di desanya. Dan ngebuat Raja Iblis marah dan menyerang Kat dengan bola api. Tapi malah dipindahin dong sama si Akuri. Senjata makan duluan ini mah. Walah cici. Tapi untuk serangan berikutnya, Yulilah yang menakisnya dengan sekuat tenaga. Yang ngebuat pedangnya tuh memancarkan api biru dan menyerang balik ke Raja Iblis. Tapi si Iblis tuh belum menyerah ya kan. Malah mau menusukkan si Iblis ini masih belum menyerah ya kan. Kalau kalah ya kan. Malah mau ngajak Gilde buat join mati kan. Tapi tenang aja, kagak nembus kok. Malahan kagak ada lukanya itu. Cuman bajunya aja yang bolong itu kan. Ya, Hilde tuh dapat mendapatkan perlindungan dari roti keras buatan Kan. Ya, iblis itu kena mental dong, mana mungkin hanya roti keras tuh bisa menghalangi serangan tusukan mematikannya. Padahal Mithril itu bisa tembus Pak itu kan. Iblis ini juga ingat sensasi pertarungan ini dan tanya apakah Kart adalah dari desa khas, dan ternyata benar ngebuat iblis itu kena mental dan lenyap seketika. Iblis ini kena mental juga karena roti ya kan. Roti keras. Anjay. Tapi kiranya udah selesai malah ada tentakel yang muncul yang minta dimati. Kiranya udah selesai malah ada tentakel yang muncul di mana dia tuh harus membutuhkan 100 jiwa atau orang ya kan, kata Hilda. Tapi yang mereka kira akan mati, untungnya ada asisten Maghrib yang bawa maju buatan Sikar, yaitu dengan jumlah 100 biji. Dan langsung dimakan sama tentakel itu. Semuanya tuh dan menyelesaikan kontraknya. Tapi ternyata ini adalah orang suruhan dari Bandana. Yang ternyata Bandana juga tahu kekuatan Sikar kan. Ternyata roti itu adalah persembahan bagi iblis. Sedulunya itu bisa dijadikan persembahan untuk iblis karena menyerupai kepala ya kan. Padanya juga bilang kalau jangan ada orang tahu tentang Kart. Apalagi dia sudah terhubung dengan Grid Sage, yaitu adalah Aguri. Lalu setelah itu, Maghrib juga ngumumin kalau Famil masih hidup. Lalu Hildegard dan juga Flare juga kembali ke kampung halamannya. Dan Dramata sama Kart, yaitu sebuah bunga. Di mana mereka sudah tidak ketemu selama beberapa tahun atau ratusan tahun. Dan di Alterier juga ngadain sebuah pesta kecil-kecilan buat keberhasilan mereka semua. Kart juga mendapatkan gelar kesatria. Ya, rencana Lise semuanya itu keturutan. Dan Kart juga akan menjadi wakil dari Alterier. Dan tamat. Dan itulah dia kisah cowok yang literally gak ngapa-ngapain, tapi semua orang bilang dia sangat jenius bro. Kachigai no Altair Master adalah anime yang bikin kamu bilang, "Bro, gue juga mau disalahpahamin kayak gini dong." Jadi, buat kalian yang capek usaha tapi nggak dianggap, coba diem aja. Siapa tahu dunia atau nganggep kalian jago, bro. Dan mungkin pasti kayak No Idol Master season 1 sampai sini aja. Ini menurut gua anime ini tuh menurut gua ya kalau pendapat gua ini adalah anime yang bagus ya kan. Dimana si MC tuh salah paham terus ya kan. Dimana dia nganggep kalau dirinya lemah. Tapi padahal kekuatannya tuh OP banget gitu kan. Tapi malah nganggep kayak wah gue lemah padahal dia tuh adalah OP-nya tuh minta ampun gitu kan. Padahal apakah orang di desa Kartu kayak gini semua atau kagak gitu kan. Wah itu kalau kayak gitu wah bahaya bro ya. Dan jangan sampai kan orang polos kayak Kartu itu dimiliki sama orang jahat bro. Bahaya banget ya kan. Dan sepertinya sampai sini dulu ya kan. Semoga aja ini tuh ada season 2-nya bro. Jangan lupa buat like, comment, dan share video ini ya kan. Sebelum orang-orang gila, kalian OP juga cuman gara-gara gaya doang.
Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya. Dan gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gua pamit undur diri dulu. Dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, bye. Gua pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.